tolongin aku sama Arya. Kejebak di ruang pendinginan di kantor lamanya papanya Arya. Malah? Ini kamu? Aku cinta pacarnya Arya. Maaf, Mbak sama Mas Arya ada di mana sekarang? Tolong ke rumah Oma sekarang. Sebentar, Mas. Alamatnya di mana, Mas? Kamu kok nyebut namanya Mala? Ada apa, Farhan? Jalan Anggrek, Blok J, nomor 8. Mas, ada nomor omanya Mas Arya yang bisa saya hubungi nggak? Halo? Teleponnya mati, Mas. Maaf, Pak. Tante, teman aku minta tolong barusan. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tenang ya. Kamu itu Superman aku. Kita pasti bisa keluar dari sini. Pak, Ya Pak, ada keperluan apa? saya sekretarisnya Pak Arman. Oh iya, ada apa ya? Saya cuma mau nanya, produk-produknya kira-kira udah nyampe hari ini belum ya barang-barang bayinya? Sebentar Mbak ya, saya cek dulu ya. Maaf Mas, Bener ini rumahnya. ada perlu apa Mas? Mau ketemu Mas apa? Maaf, Pak. Saya harus ketemu sama omanya Mas Arya. Bener ini kan rumahnya? Saya masuk dulu ya, Pak. Tunggu sebentar Mas. Saya coba hubungin ke dalam dulu Mas. Mas tunggu dulu sebentar. Mas, kamu habis teleponan sama siapa? Kok aku dengar kamu nyebut PT Surya Agung Food? Apa ini rumahnya Surya Chandrawinata bosnya Mala ya? Atau emang cuma kebetulan doang namanya sama? Maaf Mas, saya sudah coba hubungin ke dalam tapi belum ada yang angkat Mas. Maaf, Pak. Saya nggak bisa nunggu lama. Ini menyangkut Mas Arya soalnya, Pak. Ini penting banget. Maaf ya, Pak. Maaf, Pak. Tunggu dulu Mas. Oma! Omanya Mas Arya! Permisi, Oma! Pak. Ada apa ini? Apa? Tadi satpam depan bilang, Bu, ada orang yang masa maksud. Kamu gimana sih? Bisa kelola sama Raisa kayak gini? Bawa dia keluar! Maaf, Bu. Tadi dia udah dijaga di satpam depan, Bu. Tapi dia nerobos nih, Bu. Oma! Ada apa ini ribut-ribut? Lepas, Pak. Omanya Mas Arya ya? Iya. Maaf, Oma, kalau tiba-tiba saya datang ke rumah seperti ini. Nama saya Farhan. Saya temannya Cinta sama Mas Arya. Barusan saya ditelepon sama Cinta lewat HP-nya Mas Arya. Dan dia bilang kalau dia sama Mas Arya kejebak di gudang pendingin pabrik lama. Mas Arya, hei, Mas Arya, Mas bangun, Mas, kamu harus tetap sadar, hei. Ya Allah, aku mohon, bantu kami keluar dari sini, ya Allah. Saya nggak tahu itu lokasinya di mana dan waktu saya tanya sama Cinta, Cinta juga nggak tahu. Tapi Mas Arya tiba-tiba bilang kalau dia nyuruh saya ke sini nemuin Oma.
Oma, kita harus tolongin mereka, Oma. Kalau perlu kita bawa ambulans sekalian, soalnya di telepon suara mereka udah lemah sekali, Oma. Saya khawatir mereka kenapa-kenapa. Jono, cepat bilang sama Indra siapkan mobil. Baik, Oma. Tante, sayang. Kenapa dengan papa aku, Tante? Kita doain aja papa kamu baik-baik aja ya, sayang ya. Dion, kamu tunggu di rumah ya. Tunggu sama Bibi. Mama temenin Putri dulu ya. Iya, Ma. Ayo, yuk kita ke Bibi yuk. Ayo. Ayo, kita ke pabrik lama. Baik, Bu. Cepat. Hati-hati, Oma. Iya. Ayo, sayang. Cepat. Kalau sesuatu terjadi pada anakku, akan kubunuh orang suruhanmu itu. Cepat suruh dia buka ruang pendingin. Iya mas, aku telepon dulu. Gak diangkat-angkat mas. Aku juga gak ngerti kenapa Arya bisa ada di ruangan itu. Pergi kamu dari sana sekarang. Semuanya tahu kalau Arya juga terjebak di dalam ruang pendingin. Kamu telepon siapa mas? Satpam pabrik lama. Semua sibuk, nggak ada yang angkat. Ayo, Ma, pergi. Waduh, gawat nih. Bisa mati saya. Tolong keluarin kami dari sini. Tolong siapapun. Tolong kami, tolong. Sabar ya. Saya akan bantu kamu keluar dari dalam. Tunggu. Aku harus cari cara untuk membuka gembok ini. Kamu ibu yang nggak bertanggung jawab. Bisa-bisanya kamu tidak tahu si Arya ada di dalam ruang pendingin itu. Kalau ada apa-apa dengan anakku, aku nggak akan maafin kamu. Bentar, Mbak ya. Semoga papa berhasil dapetin apa yang dia cari. Kamu cepat ke ruang pendingin. Buka pintunya. Cepetan. Baik, Pak. Baik. Cepat kita ke ruang pendingin. Ayo, ayo. Kenapa security-nya pada ke sana? Aduh, jangan-jangan papa ketahuan lagi. Aduh, gimana nih? Halo, Pak. Papa mending keluar dari sana sekarang deh, Pak. Aku nggak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi semua satpamnya masuk ke dalam, Pak. Papa keluar sekarang ya. Soalnya kalau Papa ketangkep, semua rencana kita gagal, Pak. Siapapun perempuan dan orang yang ada di dalam sana, selamat. Ayo, ngapain sih? Yuk.
Ayo Putri, ayo sayang. Ayo Oma. Hati-hati. Ngapain dia di sini? Tolong, mereka ada di sini. Tolong. Papa! Cinta. Adia. Papa! Papa! Matikan bocah pendingin. Cepat. Baik, Pak. Adia. Oh, iya. Iya. Ayo Mas, di dalam Mas, cepat Mas. Ya, Om. Farhan, kamu lagi ada di pabrik lamanya Pak Surya. Pemilik Agung Surya Food itu. Lah, kok Om tahu aku ada di... Yang tadi itu rumahnya Pak Surya Chandrawinata. Rumah laki-laki yang udah mencelakai Mala, perempuan yang aku cintai. Jadi berita yang di luar itu sangat mencemarkan nama baik perusahaan kami. Aku minta tolong sama kamu untuk jagain ibu aku. Kamu mau ngapain ke Jakarta? Pesawat dengan nomor CT611 meledak di udara. Farhan, kamu tahu kan siapa Surya itu? Hah? Dia itu yang menyebabkan Mala sengsara. Dan dia juga pasti ada hubungannya dengan orang-orang yang mengejar Mala dan mengakibatkan Om tertusuk. Maaf Om, aku cuma berusaha nolongin Mas Arya. Ini tadi Mas Arya sama pacarnya minta tolong sama aku lewat telepon soalnya. Siapa nama kamu? Farhan, Pak. Makasih ya. Benar-benar nggak habis pikir. Kok bisa orang sebaik Mas Arya, dokter terkenal di pedesaan yang baik, ramah, dan peduli sama anak-anak, punya ayah yang bengis dan gak punya perasaan, yang tega ngelakuin apa aja kayak Pak Surya. Pak, kita sampai kapan sih mau di sini? Kalau kita di sini terus yang ada ketahuan, Pak. Papa cuma penasaran sama Farhan itu kenapa dia nolongin anaknya Surya. Anaknya Surya? Jadi yang terjebak di ruang pendingin itu anaknya Surya? Iya tahu gitu Papa ngapain nolongin sih? Itu kan musuh Papa juga, nggak usah ditolong lah. Ya kalau Papa tahu itu anaknya Surya, Papa kan biarkan dia mati membeku di sana. Namanya siapa sih, Pak? Arya. Arya. Arya.
Maria. Sembuhin Papa Putri ya. Biar Putri bisa main sama Papa lagi. Om perawat akan berusaha untuk papa kamu. Kamu berdoa aja ya. Iya. Sayang, sini aja, Papa, sayang. main sama Papa. Ayo, Pak, cepetan. Ayo, Pak. Ayo, cepetan. Ayo, sayang, ayo, sayang. Kita naik ke mobil. Ayo, kita naik ke mobil. Sarah. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Sarah, kamu ngapain di sini? Ini siapa? Ini Om Darmawan. Om ngapain pakai nyamar kayak gini segala, Om? Ceritanya panjang. Tapi yang pasti, tadi Om yang nolongin anaknya Surya keluar dari gudang pendingin ini. Saya juga bingung, Om. Saya tadi ditelepon sama pacarnya Mas Arya sama Mas Arya. Mereka yang cerita ke saya dan minta tolong sama saya kalau mereka kekurung di gudang pendingin. Saya aja kaget banget waktu tahu ternyata Mas Arya itu anaknya Pak Surya Chandrawinata. Jadi ternyata Arya ada di Jakarta. Dan dia beneran anaknya Pak Surya Chandrawinata. Adiknya Pak Arman. Sus, pastikan saturasi oksigennya aman. Sus, pasang oksigen dan infusnya segera ya. Papa. Putri, daripada Putri nangis, lebih baik berdoa ya buat Papa. Untuk kesembuhannya Papa, ya. Iya, Oma. Putri doa sungguh-sungguh. Ayo berdoa. Ya Allah, sembuhin Papa Arya ya. Putri nggak mau ditinggal Papa. Allah kabulkan yang Putri bilang ya. Amin. Anak pintar. Doain Papa ya. Iya, Opa. Mas Arya. Mas Arya. Mas Arya. Dok, laki-laki tadi yang sama saya di mana, Dok? Kondisinya gimana sekarang? Dia di mana? Kok sekarang nggak ada di sini, Dok? Mbak Cinta tenang dulu. Mbak Cinta tenang dulu. Pak Arya kondisinya memang cukup parah. Dia terkena hipotermia, tekanan darah, dan jantungnya sangat lemah. Terpaksa harus dirawat di ruang intensif. Ruangan intensif, Dok. Betul. Ya Allah. Mbak, kondisi Mbak Cinta masih lemah. Kondisinya masih lemah, Mbak Cinta. Mbak Cinta mau kemana? Mbak Cinta masih sakit. Mbak Cinta lari. Mbak Cinta, kejar. Mas Arya bangun, Mas. Mbak, Anda nggak boleh masuk ruangan ICU begitu saja. Pasien masih kritis, tolong tunggu di luar. Saya mau ketemu sama Mas Arya, Sus. Mbak, tolong jangan berbuat keributan di sini. Mas, bangun, Mas. Mbak, saya mau ke sana. Mas Arya, Mas. Kalau misalnya kenapa-kenapa sama kamu, aku pasti ngelindungin kamu.
Dan aku kan selalu ada di sisi kamu nih kayak gini nih. Kita 24 jam kemana-mana bareng. Jadi nggak akan terjadi apa-apa sama kamu, ya? Cinta, kamu jangan nangis terus. Lebih baik kita berdoa untuk kesembuhannya Arya. Oke, kita berdoa ya. Pak Surya jangan sampai ngeliat aku. Tapi gimana caranya ya aku cari tahu keadaannya Arya? Aku nggak bisa nampakin diri aku depan Pak Surya dan semua keluarganya Arya. Ya Allah, yang Maha Pemberi mukjizat. Aku mohon kepadamu ya Allah. Tolong berikan kesembuhan untuk Mas Arya. Karena cuma dia orang yang peduli sama aku. Dan Mas Arya pun masih punya putri ya Allah. Kasihan putri masih kecil. Maka tolong ya Allah. Berikanlah Mas Arya kesembuhan. Aku mohon ya Allah. Ya Allah, sembuhin Bapak Putri ya Allah. Biar Putri bisa main sama Papa lagi. Putri harus yakin ya. Kalau papanya Putri pasti akan sembuh. Iya Tante, Papa bisa temenin Tante Cinta sama Putri lagi ya Tante. Alhamdulillah kondisi Mas Arya sudah mulai stabil. Tim dokter dan tim medis di sini bekerja sepanjang hari untuk memastikan Mas Arya dan Mbak Cinta melewati masa kritisnya. Terima kasih dok, sudah mengupayakan kesembuhan anak saya Arya. Bapak tenang saja, kami pasti memprioritaskan kesembuhan Mas Arya dan juga Mbak Cinta. Jadi saran saya, sebaiknya Bapak dan Ibu sudah bisa pulang ke rumah. Tapi benar kan dok, dokter dan tim perawat akan prioritaskan kesembuhan anak saya Arya? Betul sekali Pak. Nanti saya sendiri akan pilihkan tim medis terbaik untuk mengontrol kondisi Mas Arya dan Mbak Cinta. Sia-sia kerjaan aku dan Gunawan kemarin. Harusnya laki-laki itu nggak datang ke rumah dan kasih tahu ke Mas Surya. Gagal udah semuanya. Alhamdulillah kondisinya Arya sudah membaik
Jadi bagaimana kalau kita semua pulang ya? Oma, tapi aku mau sama Papa. Papa pasti nanti nyariin Putri. Putri mau jagain Papa aja. Putri, sayang, Putri pulangnya ke rumah sama Oma sama yang lainnya. Nanti Papa biar Tante Cinta yang jagain, ya? Yakin Tante bakal jagain Papa Putri? Nggak kayak Mama kan ninggalin Papa gitu aja. Iya sayang, Tante janji. Pokoknya Tante Cinta bakal jagain Papa, ngawasin Papa sampai Papanya Putri sembuh. Ya? Janji. Janji. Tapi pulang ya? Oke. Nah gitu dong. Yuk. Mana? Kita pulang. Yuk, kita. Kayak bentar lagi mereka bakal pergi deh. Arya pasti sendirian di kamarnya. Oke. Aku bisa leluasa ke kamar Arya sebentar lagi. Oma. Ya, baik. Mbak Cinta, maaf Mbak, saya nggak ngizinin Mbak Cinta buat ngejagain Mas Arya. Oh, Dok, tapi saya udah janji sama Putri tadi, saya harus jagain Mas Arya. Maaf Mbak, kondisi Mbak Cinta sendiri belum stabil. Lagian Mas Arya sudah ada yang jagain perawat 24 jam jaga dengan alat monitor terhubung langsung. Jadi Mbak Cinta nggak perlu khawatir ya. Iya udah, tapi biarin saya ngobrol sama Mas Arya 2 menit aja, Dok. Baik, silakan. Makasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Silakan. Mas, kamu harus cepat sembuh ya. Pokoknya aku janji, aku gak akan cari tahu siapa aku dan gimana aku di masa lalu. Karena buat aku sekarang, cuma kamu, Mas. Cuma kamu masa depan aku. Kamu harus kuat. Kamu harus bisa sembuh. Siapa dia? Berani banget dia ngomong kayak gitu ke Arya. Mana kelihatannya peduli banget lagi sama Arya. Ih. Dan aku berdoa sama Allah, biar kasih kamu kesembuhan dan dijauhkan dari orang-orang yang mau jahatin kita. Kamu gimana sih, Ma? Bisa-bisanya kamu nggak tahu anak kamu ada di gudang pendinginan. Aku hampir kehilangan anakku. Itu karena kecerobohan orang suruhan kamu. Mas, kok kamu jadi nyalain aku sih? Ya mana aku tahu kalau ada Arya di situ. Ya marahinlah orang suruhan kamu. Mana dia sekarang? Papa mau bicara dengan dia. Papa mau tanya langsung. Kalau dia berbohong, dia akan mendapat hukuman yang setimpal. Hah? Kenapa tiba-tiba Mas Surya malah mau bicara sama Gunawan sih? Kenapa bengong? Telepon dia. Ya. Kenapa jadi gini sih? Untung tadi aku udah peringatkan Gunawan untuk segera menghilang dan matikan teleponnya. Teleponnya nggak aktif. Gimana kalau dia benar-benar menghilang? Kalau dia coba-coba menghilang, berarti dia berkontribusi celakain anakku. Siapapun yang berusaha menyakiti anakku, aku akan kejar meskipun dia bersembunyi di lubang jarum.
dan aku akan habisi dia. Jadi ini semua kerjaan orang suruhannya Ida. Gak mungkin Ida gak tahu kalau Arya ada di dalam. Ini benar-benar gawat. Sampai Mas Surya turun tangan, jelas ini bahaya banget. Gimana kalau Mas Surya tahu aku dalang dibalik semua ini? Kenapa jadi kayak gini sih? Aduh, maaf banget, nggak sengaja. Sorry ya, saya nggak sengaja. Kakaknya orang baru ya? Iya, ini baru hari pertama saya kerja di sini. Semangat ya kak, kalau gitu saya pulang dulu. Oh iya, hati-hati. Iya. Kamu sadar dong, Mas. Kamu bilang kamu kan superhero aku. Tapi superhero mana coba? Yang buka mata aja nggak sanggup. Aku yakin kok kamu kuat. Tapi aku di sini ya, Mas. Aku di sini nemenin kamu sampai kamu sadar. Kurang ajar. Berani banget dia bersikap mesra-mesraan sama Arya kayak gitu. Arya itu cuma punya aku. Gak ada yang bisa milikin Arya selain aku. Sus, maaf Mbak. Mbak harus balik ke ruangan Mbak sekarang. Enggak Sus. Saya nggak mau pergi dari sini. Laki-laki ini adalah pahlawan saya. Dia selalu nolongin saya. Dan dia adalah orang terpenting dalam hidup saya. Saya akan terus di sini sampai dia sadar. Bisa keluar sekarang nggak? Suster? Kok suster bentak-bentak saya ya? Maaf Mbak, saya bakal dimarahin sama dokter kalau saya nggak tegas sama pasien. Jadi tolong dimengerti Mbak. Ya udah Sus, tapi saya pamit dulu ya. Mas. Jangan! Sus, kok suster bentak saya ya? Maaf Mbak, saya cuma nggak mau Mbaknya kena infeksi. Tolong jangan ada pegang-pegangan dulu Mbak. Maaf Mbak, Mbak harus balik ke ruangan Mbak. Ya udah. Mas, aku tinggal ya. Mbak, silakan istirahat. Iya, Sus.
Arya, kamu masih ingat nggak sama aku? Aku masih ingat tahu sama kamu. Sama semua kenangan tentang kita berdua. Lagi nyariin Arya lu ya, dasar cewek bucin. Arya, kalau nggak salah sih dia pergi ke luar negeri, disuruh sama bokapnya buat nyelesain kuliah. Kamu waktu keluar negeri kenapa nggak pamit dulu sih sama aku? Kamu di sana pernah mikirin aku nggak sih? Di sini tuh aku selalu mikirin tentang kamu. Gak pernah sedetik pun aku lupa sama kamu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kamu udah ada di sini, dekat sama aku. Dan itu udah bikin aku seneng banget. Aku kangen banget sama kamu, Arya. Dan aku janji, mulai sekarang, gak bakal ada satu orang pun yang bisa misahin kita berdua. Dan kamu juga gak bisa tinggalin aku lagi. Makasih Tante. Siapa yang telepon? Nggak tahu Om. Aku nggak kenal nomornya. Aku angkat dulu sebentar ya Om, Tante. Halo? Selamat malam. Apa benar ini Farhan? Saya Surya Chandra Winata, ayahnya Arya. Surya Chandra Winata. Iya, Pak Surya. Ada apa ya, Pak? Kalau nggak keberatan, saya mau datang langsung ngucapin terima kasih. Karena berkat informasi kamu, anak saya selamat. Boleh, Pak. Kebetulan juga saya nggak ada kegiatan apa-apa. Nanti saya kirimin alamat rumah saya ke nomor ini ya, Pak. Saya tunggu ya, Farhan. Terima kasih. Bagus. Jadi besok kalau kamu ke sana, kamu bawain parcel buah atau hadiah apapun untuk ucapan terima kasih. Kasihkan sama dia ya. Iya, Mi. Sudah kan? Tapi aku curiga deh, Om, Tante. Ini sebenarnya Pak Surya ada niatan apa ya? Sampai bela-belain mau ketemu sama aku secara langsung. Kan kalau cuma sekedar ngucapin terima kasih, di telepon barusan juga bisa. Terus juga Om kenapa pakai nyuruh aku nulis alamat rumah Om? Kenapa bukan rumah aku sendiri, Om? Selama ini, Om sudah tahu siapa dia sebenarnya. Betapa jahat dan liciknya dia. Tapi, kalau ada seorang orang tua yang ingin membunuh darah dagingnya sendiri, yang sedang bersama pacarnya,
di dalam gudang pendingin. Itu jelas-jelas bukan perbuatan manusia. Tapi Om, setahu aku, Arya sama pacarnya itu kekunci di gudang pendingin itu nggak sengaja Om. Lagian mana ada sih seorang ayah yang dengan sengaja tega nyakitin anaknya sendiri. Farhan, Om tahu persis insiden ini memang disengaja. Dan ada orang yang sengaja mengunci gudang pendingin itu dari luar. Dan Om yang menolong mereka keluar waktu itu. Tunggu deh. Tadi kamu bilang kalau Pak Surya itu mau datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih kan sama kamu. Itu artinya dia lega, anaknya selamat. Dan kayaknya kalau dia mau membunuh anaknya sendiri, itu nggak masuk akal deh. Kalian itu nggak tahu siapa Surya sesungguhnya. Dia itu laki-laki munafik yang mempunyai 1000 wajah agar dia bisa mendapatkan seluruh yang dia inginkan. Aku tahu persis siapa dia dan apa saja yang dia sanggup lakukan. Jadi kita harus tetap waspada. Dan sampai detik ini, aku curiga kalau dia ada hubungannya dengan kematian Mala. Dan juga insiden ketika Mala dikejar-kejar laki-laki. Ini kalau emang bener Pak Surya adalah orang yang nyebabin Mala celaka, bahkan sampai nyebabin kecelakaan pesawat yang dinaikin Mala. Aku nggak akan pernah maafin dia. Farhan, kita punya musuh yang sama. Jadi Om, Sarah dan kamu harus bekerja sama untuk menghancurkan keluarga besar Surya Chandrawinata itu. Ma, aku pulang, Ma. Anak Mama. Kok kamu pulang nggak bilang-bilang Mama sih? Ih, kan Mama kangen sama kamu. Sayang Mama. Aku juga kangen sama Mama. Sengaja, Ma, aku mau kasih surprise buat Mama. Tapi aku seneng deh, Mama nyambut aku kayak gini. Nggak kayak yang sebelah. Kayaknya nggak seneng banget lihat aku. Setidaknya kamu bilang dulu ke Papa kalau kamu mau bawa perempuan asing itu ke kantor lama kita. Papa bener-bener keterlaluan. Aku jadi inget yang dibilang Sarah di mobil. Status Bapak itu nggak lebih dari seorang karyawan, tahu nggak Pak? Yang cuma dikasih perintah, terus Bapak cuma bisa kayak, iya Pak, siap laksanakan. Terus Bapak lakuin tugas itu. Pak, aku udah besar sekarang, Pak. Aku mau ngapain aja, aku nggak perlu minta izin dari Papa. Papa juga nggak berhak ngatur-ngatur aku, termasuk urusan perusahaan, Pak. Kamu benar-benar berhenti. Berhenti, Surya. Surya, kamu apa-apaan sih? Hei, sayang. Mas. Papa, Iya. aku punya mainan baru tahu. Wah, mainan apa? Mainan robot sama Lego. Wah, keren. Di mana? Iya, bentar. Iya, ayo. Iya, sebentar. Aduh. Apa sih? Hah? Papa, lihat deh. Aku punya koleksi mainan baru. Ada robot yang bisa nembak-nembak, Pak. Wah, keren robotnya. Ada lagi nih. Ada lagi? Ada Lego keluaran terbaru. Ya, halo. Halo Pak Arman, maaf saya ganggu malam-malam. Saya dengar kalau adik Bapak terjebak di ruang pendingin ya di pabrik lama. Itu benar Pak? Iya, saya minta maaf sebelumnya ya. Meetingnya jadi gagal.
Iya, Arya sama seorang perempuan terjebak di gudang pendingin pabrik. Hampir aja mati. Arya sama seorang perempuan. Itu pacarnya Arya, Pak? Bukan, dia bukan pacarnya Arya, dia tuh pasiennya Arya. Perempuan itu amnesia, jadi dia nggak tahu siapa dirinya. Arya cuma bantuin aja kok. Oh, cuman pasien ya? Saya kira pacarnya, Pak. Sebentar. Kok kamu tanya-tanya Arya terus? Maksud kamu apa? Saya cuman mau nanya keselamatan saudara Bapak aja. Maaf ganggu waktunya ya, Pak. Selamat malam. Siapa Mas yang telepon? Itu kayaknya suara perempuan ya. Emangnya dia nggak tahu apa kalau kamu tuh berkeluarga? Kamu ngapain nanya-nanya kayak gitu? Ha? Punya hak apa kamu? Mas, mending kamu urusin penampilan kamu yang kampungan gini biar nggak bikin malu aku. Mama gak apa-apa kan? Gak apa-apa sayang. Kamu gak apa-apa, Citra? Ada yang sakit gak? Aku nggak apa-apa kok, Oma. Tadi juga aku yakin Mas Arman itu nggak sengaja. Oma nggak usah marah ya sama Mas Arman. Nggak sengaja bagaimana sih kamu? Citra, kamu itu terlalu baik. Cukup kamu menutupi kesalahan suamimu. Makanya suamimu seenaknya nginjek-nginjek kamu dia. Oma nggak mau tahu. Sekali lagi kamu bikin seperti ini Citra. Lihat aja kamu. Oma akan coret nama kamu dari pembagian warisan kalau Oma meninggal nanti. Oma jangan dong Oma, masa Oma tega sih sama aku Oma? Nanti aku jadi gembel Oma. Maka dari itu, kamu jaga sikap kamu sama istri kamu sama anak kamu. Udah, sekarang kamu istirahat. Karena besok pagi-pagi sekali kamu anterin Oma lihat adik kamu di rumah sakit. Arya sama Cinta. Apa Oma? Kenapa? Nggak mau? Oke, nggak apa-apa. Sekarang juga namamu Oma hapus dari jabatan di perusahaan. Iya, aku mau kok, aku mau. Nanti aku anterin Oma ya. Nah, begitu. Baik-baik ya. Kenapa ya nenek tua itu benar-benar menakutkan? Dan setiap perkataan harus diturutin. Males banget besok harus nganterin. Pasti besok ketemu Mala sama Arya. Yang udah bikin hidup aku sama papa kacau balau kayak gini. Nah udah sampai Oma. Tuh, aku sebagai cucu baik banget kan. Nganterin Oma ke rumah sakit. Sekarang Oma turunnya. Kamu nggak turun? Arman, Arya itu adik kamu. Kamu turun, sapa dia. Walaupun dia belum sadar. Tapi kalau dengar perkataan kamu, perhatian kamu, siapa tahu dia bisa cepat sembuh. Cengukin Arya, itu sama aja artinya aku dengan sukarela setor wajah aku ke hadapan Mala. Gimana kalau nanti mendadak Mala keinget semua kenangan buruk yang udah aku torehkan sama dia. Malam saat aku memperlakukan dia tak senonoh. Enggak. Jelas ini nggak baik. Tapi Oma nggak akan nyerah gitu aja. Dengarnya kamu? Iya. Dengar kok Oma. Iya nanti aku turun, aku kan harus parkir mobil dulu Oma. Bener ya? Oma tunggu. Iya. Cinta, perempuan ini, dia benar-benar menunjukkan rasa terima kasihnya
dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus ke cucu kesayanganku Arya. Tapi sikap dan perhatian yang tulus seperti ini sangat penting dalam hubungan pernikahan. Saling mengasihi dan peduli satu sama lain. Dan aku mohon padamu ya Allah, jangan beri mereka cobaan yang mereka nggak sanggup lewati. Satukan dan bahagiakan mereka ya Allah. Astaga Cinta, kamu pasti belum mandi. Bu asem. Iya, Oma belum sempat mandi. Sekarang kamu mandi dulu, terus makan. Habis itu kamu istirahat di kamar kamu. Nanti Oma suruh suster ngurusin kamu ya. Oma mandinya nanti dulu aja. Cinta masih mau di sini nemenin Mas Arya. Soalnya kan belum bangun. Cinta masih mau di sini sampai Mas Arya bangun. Cinta, yang Arya butuhkan itu kamu sehat, wangi dan bersih. Nah kayak gini, ayo kamu mandi, istirahat. Tapi Oma... Apalagi? Halo. Sarah, please calm down. Jangan terlalu gegabah dan nafsu tanya kabar Arya. Yang ada nanti Pak Arman curiga. Selamat pagi Pak Arman. Saya cuma mau konfirmasi aja Pak. Bapak hari ini rencana schedule-nya mau di rumah aja sama keluarga atau ke kantor Pak? Saya nggak tahu. Saya mau ke kantor atau enggak. Soalnya saya lagi di rumah sakit sekarang. Jengukin adik saya sama Oma. Arya masuk rumah sakit. Oh ya? Terus kabar adik Bapak gimana? Kondisinya dia gimana Pak? Baik-baik aja? Tadi dokter udah bilang ke Oma. Katanya kondisinya udah stabil, tapi masih belum sadar. Oma, tapi Oma janji ya, kalau misalkan Mas Arya udah sadar, Oma harus buru-buru hubungin aku, ya? Ih, kamu tuh bawel banget sih. Kayak nenek-nenek. Tahu nggak kamu tuh ngelebihin Oma. Udah, pokoknya sekarang mandi terus istirahat ya. Bener ya Oma? Iya, nanti kalau Arya sadar, Oma pasti panggil kamu. Ya. Makasih Oma. Ya. Udah sana. Go Archie, go, go. Cobain Cokolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah di luar dan di dalam. Cokolatos, mamma mia lezatos. Kamu bilang, kamu tuh nggak kenal sama Arya sebelumnya, tapi kamu tanyain Arya terus dari tadi. Enggak Pak, saya cuma penasaran aja. Lagian dia itu kan adik Bapak, keluarga Bapak. Yaudah, Sarah, saya minta tolong sama kamu. Tolong sampaikan permintaan maaf saya sama Pak Sukanta ya. Iya, buat insiden kemarin. Habis itu kamu atur schedule ulang, ya. Baik Pak, nggak masalah. Saya bakal sampein ke pos kantor. Bapak jangan lupa istirahat ya, jangan sampai kecapean. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya ampun Arya, untung aja kamu nggak apa-apa. Please cepet sadar dong. Aku pengen banget cepet-cepet ketemu sama kamu. Kenapa kita mesti baik-baikin dia sih, Om? Bukannya ini justru kesempatan yang bagus ya? Pak Surya datang ke sini, kita sekap dia, kita minta dia tanggung jawab sama apa yang udah dia lakuin ke Mala, Om. Tenang, Farhan. Musuh kita sama.
Pelajaran hidup yang saya dapat soal balas dendam kepada seseorang adalah dekati terus musuh kamu. Pelajari kelemahannya. Kalau dia melakukan kelicikan, kita balas dengan kelicikan. Lalu tunjukkan wajah termanis kamu agar bisa mendapatkan kepercayaan dari Surya. Setelah itu, baru kamu terkam dari belakang. Tapi Om, kalau kayak gitu nanti... Itu mungkin dia. Ya udah, kamu rileks sekarang, ya. Senyum. Ya. Dekati dia, dapatkan kepercayaan dia. Cepat. Farhan? Pak Surya, maaf ya Pak, rumahnya sederhana. Silakan masuk Pak. Ya, makasih ya Farhan. Silakan Pak, duduk di mana aja. Ya. Ini ya Mas, ucapan tanda terima kasih dari Pak Surya. Nggak perlu repot-repot Pak. Tapi makasih banyak. Boleh ditaruh aja Mas. Itu ngapain si Surya ada di rumah kita? Udah. Kita di sini aja dulu. Sampai dia pergi. Farhan, berkat kamu, anak saya, Arya, bisa selamat. Dan saya tidak akan lupakan bantuan kamu ini. Jadi, sebutkan saja apa yang kamu inginkan. Karena saya nggak mau berhutang sama orang lain. Saya cuma minta nyawa kamu sebagai balasan atas apa yang udah kamu lakukan ke Mala. Gara-gara kamu, sekarang saya kehilangan perempuan yang saya cintai. Walaupun belum terbukti keterlibatan kamu, tapi semuanya mengarah ke kamu dan perusahaan kamu. Nggak perlu Pak. Saya nggak menginginkan apa-apa. Karena kebetulan memang saya dan Mas Arya berteman baik. Walaupun kami baru bertemu berapa kali dan belum lama, tapi Mas Arya itu orang yang baik, Pak. Dia mudah bergaul, dan dia mudah akrab dengan siapa saja termasuk saya. Ternyata Farhan kenal dekat sama Arya. Bagus deh. Arya bukan cuma tampan dan cerdas, tapi juga mudah berbaur dengan siapa aja. Ngomong-ngomong soal Mas Arya, kondisinya gimana Pak sekarang? Apa sudah membaik? Baik. Kata dokter, kondisinya sudah stabil. Boleh saya tahu, kamu kerja di mana? Sekarang ini saya kerja jadi medical representatif buat alat-alat kesehatan dan peralatan operasi, Pak. Kebetulan perusahaan saya adalah perusahaan farmasi. Ini kartu nama saya. Saya bisa tawarkan posisi yang bagus di perusahaan saya. Kamu bisa datang besok. Baik, Pak. Saya akan datang besok. Begitu dong, Farhan. Baik, saya tunggu besok. Saya permisi dulu, Farhan. Iya, mari saya antar, Pak. Mari. Ya. Saya tunggu besok ya. Iya, Pak.
Itu mobil siapa ya? Aku bawain Tante, aku bawain. Mobilnya mewah sekali. Laki-laki keparat itu yang sudah menyebabkan hidup aku jadi berantakan seperti ini. Dan sepertinya dia juga penyebab malah kecelakaan dan meninggal. Tapi kamu tenang aja, Nova. Hari kehancurannya akan tiba sebentar lagi. Dan kematian malah tidak akan pernah sia-sia. Surya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ruangan Arya mana ya? Mbak. Sedang kritis ya, Dok? Ruangan Arya Chandrawinata sebelah mana ya, Mbak? Pak ya? Baik, Dok. Oh iya, baik. Oke, baik. Kok sepi? Arya? Oma? Apa di kamar mandi ya? Anda keterlaluan, Pak. Anda membungkam kebenaran dengan uang. Kamu? Maaf. Kayaknya saya salah orang. Laki-laki itu, siapa dia? Kenapa ingatan buruk tentang dia muncul? Tunggu! Siapa kamu? Kenapa dia malah nunjukin kamar Mala? Malah ketemu Mala lagi. Tunggu! Siapa kamu? Mau apa kamu di kamar saya? Tunggu! Berhenti kamu! Berhenti! Tunggu! Siapa sih kamu sebenarnya? Berhenti! Siapa kamu? Kayaknya takdir selalu mempertemukan aku sama kamu ya. Ini keempat kalinya kita ketemu. Kamu susah ya ngelupain kejadian itu ya. Kamu sengaja ngejar-ngejar aku ke sini karena kamu kangen kan sama kejadian itu. Kamu pengen kejadian itu terulang lagi kan? Iya kan Mala?
Enggak. Enggak. Jangan. Ayolah, bilang aja kamu pengen ngelakuin itu lagi kan? Ya kan? Enggak mungkin. Tolong, jangan. Kamu jangan pernah sentuh saya. Kamu pikir saya nggak tahu apa yang udah kamu lakuin? Apa maksud ucapan dia? Apa dia udah ingat semuanya? Apa ingatan dia udah kembali? Setelah beberapa menit ngeliat mukaku. Kamu itu manusia hina, yang kotor dan paling rendah yang pernah saya kenal. Kamu gak pantas buat hidup. Kamu gak pantas buat hidup.